Ya, selamat malam Pak Teguh. Selamat malam Mbak Reta. Nah, hari ini kita mau membicarakan tentang bakat nih Pak ya, ngomong-ngomong soal bakat. Apakah namanya bakat itu perlu ditelusuri Pak ya? Nah, kenapa kok bakat yang harus ditelusuri Pak? Ya, bakat ini kan sesuatu potensi inherent yang tidak nampak ya. Karena sesuatu yang tidak tampak, maka harus kita ketahui, kita kuat, maka perlu ditelusuri. Dengan menelusuri bakat itu, kita ketahui bagaimana seseorang tuh bakatnya yang unggul, mana yang lemah. Nah, nanti dari yang unggul lah itu nanti harus distimulasi, diedukasi, dikembangkan sehingga harapannya ke depan lebih efektif dan efisien untuk memiliki kompetensi atau keahlian. Ya, untuk menetapkan visi ke depannya juga gitu. Ya, Pak, jelas. Nah, mungkinkah adakah cara-cara untuk menelusuri bakat itu sendiri? Ada 3 cara ilmu pengetahuan itu menelusuri bakat seseorang. Cara yang pertama Mbak Reta itu menggunakan eksplorasi atau pengalaman ya, experience. Jadi anak-anak diamati oleh bapak ibu gurunya atau orang tuanya, itu dicermati, dikenali mana yang nampaknya lebih menonjol. Dari yang menonjol itu prestasi yang dia miliki ya, pelajaran mungkin kalau sekolah, keahlian, keterampilan, itulah yang diyakini sebagai bakat kemudian dikembangkan. Untuk diri sendiri misalnya kita bisa mengamati bakat kita sendiri gitu. Kalau kita merasa punya pengetahuan dan keyakinan, setiap orang sebenarnya punya naluri ya untuk mengetahui mana keunggulan kita. Tinggal kita punya keberanian nggak untuk membaca itu. Itu cara yang pertama. Nah, yang kedua Mbak Reta ya, itu cara observasi. Jadi diteliti lewat alat-alat psikometri, alat ukur psikometri, ada scoringnya, itu yang biasanya dikenal oleh publik psikotes. Jadi ada serangkaian pertanyaan. Kalau kita dulu SD ya, SMP ada, nanti bisa diketahui bakat menonjol seseorang. Itu cara yang kedua. Dan cara yang ketiga lewat deteksi teknologi. Jadi fingerprint test DMI. Nah, saya membawa alat ini dalam rangka untuk memberikan alternatif lah pada masyarakat apabila mereka tidak begitu yakin terhadap tahap yang pertama eksplorasi, bisa memilih dengan psikotes. Kalaupun nanti masih ingin menggunakan yang lainnya, yaitu dengan deteksi teknologi juga masih bisa. Deteksi teknologi melalui sidik jari. Sidik jari fingerprint test, dan ini keunggulannya lebih cepat, lebih singkat ya. Jadi tidak pula menjadikan seseorang itu panik, cemas, tidak menjawab soal-soal, sehingga malah natural ya, alami lah. Jadi bisa ya Pak, deteksi namanya bakat deteksi dari sidik-sidik jari? Ya bisa, karena beberapa penelitian dari pola sidik jari ini, orang-orang yang sukses gitu ya, studi yang ada, itu ternyata pola-pola sidik jari itu menggambarkan keunikan seseorang. Jadi setiap manusia punya keunikan sendiri-sendiri? Iya, unik, setiap orang tidak ada yang sama, identik ya. Nah, maka keunikan itulah diambil dari sidik jari seseorang. Jadi sidik jari tidak ada yang sama sebagaimana bakat seseorang. Nah Bapak, tadi kita sudah membicarakan tentang tes bakat DMI ya Pak. Mungkin Bapak ada pesan mengenai tes bakat DMI ini Pak? Ada Mbak Reta. Nah, kita semua pernah sekolah tuh Mbak Reta? Ya, dari playgroup sampai kuliah itu kalau di total 21 tahun kita sekolah. Nah, jangan sampai selama sekolah ini kita salah pilih jurusan kan, salah keberbakatan. Maka ada baiknya pesan saya bagi ibu-ibu yang memiliki anak usia dini, ada baiknya segeralah ikut tes untuk dikenali bakat unggul anak-anak kita. Mau menggunakan yang mana metodenya silakan, dan DMI siap membantu Anda untuk mengenali bakat putra-putrinya. Iya, terima kasih Bapak untuk pesan-pesan. Sama-sama Mbak Reta.